Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah PMKJ hari ini dengan tema PPM, Paket Pembinaan Mahasiswa Misiologi. Selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung. Sebelum kita mulai ibadah kita, teman-teman bisa saling sapa dan memperkenalkan diri di ruang chat yang tersedia ya. Dan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan tentang tema hari ini, bisa ditanyakan melalui sli.do dengan kode misio 1. Shalom Bang Jesaya. Bang J saya dari MIPA UI 2016. Berkat yang dirasakan selama pekan ini adalah kesehatan pribadi dan keluarga. Puji Tuhan, semangat terus Bang. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada beberapa instruksi di sini. Yang pertama, mic yang menyala akan di-mute agar tidak menimbulkan kebisingan. Jadi selama ibadah berlangsung, teman-teman dipersilakan untuk mute mikrofonnya. Dan teman-teman, mari kita bernyanyi dari tempat masing-masing dengan posisi mikrofon yang dimatikan. Dan teman-teman bisa pin presentasi atas nama Ruben Turnip supaya tidak terganti tampilan lain. Kita akan memulai ibadah kita. Teman-teman dipersilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak yang baik, Bapak yang bertata tinggi dalam kerajaan surga, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih sayang dan penyertaan Tuhan untuk kami anak-anak-Mu. Bapak, pada sore hari ini kami berkumpul bersama via Google Meet untuk melaksanakan ibadah PMKJ kami. Tuhan yang pimpin Bapak ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin setiap pelayan-Mu, Tuhan yang pimpin setiap jemaat-Mu Bapa untuk menikmati firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Ampuni kami Bapa, apabila dalam hari ini ada sikap hati kami yang mendukakan hati Tuhan atau mendukakan hati sesama kami mohon ampun Bapa. Kami akan memulai ibadah kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mengucap syukur atas kasih Tuhan. Karena kasih-Nya, kita dapat beribadah bersama hari ini. Mari bersatu mendengar suaranya, kita naikkan pujian, dengar Dia panggil yang akan dipimpin oleh singer. Kepada singer dipersilahkan. Mari teman-teman, kita menyanyikan Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita kembali ke awal. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya.
Oh bilanglah, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Vivi. Kita naikkan lagu, tak kita menyerahkan bait 1 dan 4 yang akan dipimpin oleh singer. Mari teman-teman kita menyanyikan lagi, tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, wanita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa dunia, kekalah firman Allah selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur sekalipun dalam masa pandemi, Engkau mengajarkan kami tentang sebuah tema yang tetap harus kami kerjakan, sekalipun di tengah pandemi, yaitu tentang misi. Ya Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan memberikan kesanggupan kepada kami untuk memahami akan misi Allah, dan juga Tuhan mengobarkan hati kami untuk kami antusias dan bersemangat di dalam mengambil bagian dalam misi Allah di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, selamat sore. Tema pada sore hari ini adalah misiologi, ya. Apakah misiologi itu? Ya, kita akan melihat misiologi itu terdiri dari dua kata. Ya, kata pertama adalah misio, ya, dan kata kedua adalah logos. Ya, misio itu artinya misi, ya, dan logos itu artinya ilmu. Jadi misiologi itu artinya ilmu tentang misi, ya, ilmu tentang misi. Dan sekarang kita akan melihat kata misi itu sendiri apa, ya. Kata misi itu seperti yang tertulis, ya. Kata misi itu berasal dari kata Latin missio, artinya perutusan, ya. Jadi perutusan. Kemudian di dalam Vulgata, ya, kata misi di dalam Vulgata, yaitu Alkitab bahasa Latin, dalam Alkitab bahasa Latin
Vulgata, kata misi itu adalah mitere, ya, mitere. Dan ketika dari Vulgata, Alkitab bahasa Latin, itu merupakan terjemahan dari Alkitab bahasa Yunani. Ya, jadi dalam Alkitab bahasa Yunaninya, khususnya Perjanjian Baru, kata mitere itu merupakan terjemahan dari tempein dan apostelein. Ya, itu ada 206 kali dalam Perjanjian Baru, artinya mengutus. Ya, jadi apostolos, rasul, itu artinya yang diutus, ya. Nah, sekarang kita akan masuk, ada seorang yang bergelut di bidang misi, menuliskan demikian, ya, seorang yang bernama Brunner, ya, Brunner menuliskan demikian, ya, bahwa seperti halnya api ada karena pembakaran, gereja ada karena misi. Ya, jadi kalau tidak ada misi, tidak akan muncul gereja. Ya, kalau Tuhan tidak mengutus, ya, tidak mengutus hamba-hambanya, maka tidak akan ada orang percaya, ya, karena Tuhan memakai orang percaya, Tuhan memakai utusan-utusannya untuk memberitakan firman, dan firman itulah yang membuat orang menjadi percaya kepada Kristus, ya. Jadi gereja tidak mungkin ada kalau tidak ada misi. Demikian juga PMK, adik-adik, ya. Coba kalian pelajari itu latar belakang sejarah persekutuan kampus kalian masing-masing. Coba kalian pelajari semuanya, ya. Kalian berasal dari kampus mana? Dari Trisakti kah? Dari UI kah? Dari Pancasila kah? Dari Untar kah? Ya. Coba kalian periksa itu catatan sejarah PMK kalian. Pasti PMK kalian ada karena ada orang yang Tuhan utus. Ada misi yang Tuhan kerjakan di kampus kalian, ya. Kalau di Trisakti itu, Trisakti UI itu karena ada perintis-perintis kampus PMK itu yang waktu itu belajar PA di Kramat 7, ya. Mereka belajar PA di Kramat 7, mereka menikmati firman, mereka menikmati bertumbuh, bertobat, bertumbuh, ya. Kemudian mereka merasa berhutang Injil, ya, sehingga akhirnya ketika mereka menikmati Kristus, maka mereka mulai merintis, ya, merintis pelayanan mahasiswa di Trisakti. Itu ada nama Jimmy Kuswadi waktu itu, ya, salah satu yang Tuhan pakai untuk merintis pelayanan di Trisakti. Lalu ada Pak Sakius Indrawan, ya, itu juga mereka yang menikmati PA di Kramat 7, ya. Kemudian ketika mereka bertobat bertumbuh, mereka rintis pelayanan di kampus masing-masing. Lalu kalau kampus kami, kampus saya dan Kare, itu di MIPA, siapa yang merintis? Bukan anak MIPA, adik-adik. Tetapi yang merintis adalah mahasiswa-mahasiswa teknik. Ya, waktu itu ada Bangsa Gala, ada siapa namanya? Aduh, kok aku lupa ya. Abangnya Pak Hendra Mulia. Nah, itu ya, abang kandungnya Pak Hendra Mulia. Waktu itu kuliah di FTUI, ya. Mereka lah yang masuk ke MIPA, masuk, terus ada yang pergi. Waktu itu kan UI kan belum di Depok, ya. Waktu itu UI yang eksak itu di Salemba, yang sosial di Rawamangun, kampus UNJ sekarang, itu dulu UI, ya. Jadi mereka masuk ke fakultas-fakultas di Salemba, termasuk MIPA, ya. Jadi waktu itu Bang Daltur bertobat, kemudian di kelompok kecilin, Pak Andi Gunawan namanya, ya. Itu abang kandungnya Pak Hendra Gunawan.
dikelompok kecilin ya, lalu bertumbuh. Kemudian saya ingat Bang Daltur ketika bertumbuh, kemudian dia merintis di Perbanas kalau nggak salah ya. Jadi itu ada sejarahnya itu. Jadi tidak ada gereja yang berdiri tanpa misi. Demikian juga pelayanan mahasiswa. Tidak akan ada pelayanan mahasiswa di kampus-kampus kalau tidak ada mahasiswa atau alumni dari PMK yang Tuhan utus ya. Jadi kalian yang sudah menikmati PMK yang bagus, yang bertumbuh ya, doa sama Tuhan, minta beban. Ya, di Jakarta ini masih banyak kampus yang belum punya PMK. Ya, Kak Vivi punya anak kelompok kecil satu dari orang Papua, tapi dia lagi putus kuliah, tapi dia mau perjuangkan kuliah kembali itu di Universitas Jagakarsa ya. Nah itu setahu aku PMKJ belum masuk di situ. Jadi salah satu beban yang Tuhan taruh di hati Kak Vivi sambil Kak Vivi mimpin kelompok kecil adik-adik Papua ya, Kak Vivi terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong anugerahkan pertumbuhan pesat kepada AMSI gitu ya, karena AMSI ini yang pernah kuliah di di Universitas Jakarta, dan Kak Vivi rindu Tuhan buka jalan dia bisa meneruskan kuliah, dan Kak Vivi sudah mulai sharing sama mereka gitu ya. Nanti kalau kau kuliah lagi ya di Universitas Jagakarsa, jangan lupa ya, kamu juga harus memberitakan Injil, memuridkan ya. Terus ada satu anak kelompok kecil Kak Vivi yang sedang berjuang, udah mulai terbuka sih jalannya, masuk akademi penerbangan Ganesha di Halim Perdana Kusuma. Nah, setahu aku PMKJ belum merintis itu di sana ya. Jadi Kak Vivi berdoa gitu ya, Tuhan tolong tumbuh pesatkan kerohaniannya si Tony, namanya Tony ya, supaya nanti ketika dia menikmati kedewasaan, dia pasti akan punya hati untuk merintis pelayanan mahasiswa di kampusnya. Jadi adik-adik, tidak pernah ada uh, gereja berdiri atau persekutuan mahasiswa berdiri dari dirinya sendiri, nggak ada ya. Pasti ada orang lain yang Tuhan utus ya, terjadilah misi, maka berdirilah gereja dan pelayanan mahasiswa, termasuk juga Rokris. Kalau ada di antara kalian dari TPS ya, Rokris mungkin, kalau Rokris agak beda kali ya, karena Rokris itu melembaga ya, Rokris itu melembaga. Jadi mungkin sekolah yang mengadakan itu. Tapi Rokris yang benar-benar punya visi yang jelas, punya misi yang jelas, nah itu pasti ada orang-orang yang Tuhan taruh ya dari sekolah lain ya untuk menjadi TPS. Karena setahu saya tidak semua TPS itu menjadi penilik untuk sekolahnya ya. Kadang mereka cross sekolah ya. Jadi adik-adik perhatikan betapa pentingnya misi ya, misi, karena misilah yang membuat gereja ada, misilah yang membuat pelayanan siswa yang punya visi yang jelas, pelayanan mahasiswa yang punya visi yang jelas bisa berdiri, bisa berjalan di sekolah dan di kampus ya. Selanjutnya kita akan melihat bahwa sumber misi itu bukan misionaris, bukan. Misionaris itu alat. Dan sumber misi bukan gereja. Ya, gereja itu hasil misi. Siapakah sumber misi? Sumber misi adalah Allah. Ya, oleh karena itu, misi yang kita pelajari dalam paket pembinaan sore hari ini itu adalah Missio Dei, misi Allah. Ya, karena kata misi itu kan istilah gereja yang diadopsi oleh dunia ya. Sekarang macam-macam, ada misi budaya, ada misi Indonesia, ada apa itu ya, macam-macam lah ya, tapi tidak terkait dengan spiritualitas Kristen ya. Nah, yang kita mau pelajari pada sore hari ini adalah Missio Dei. Ya, jadi misi yang bersumber dari Allah. Ya, Kak Vivi minta
Ruben ya, tolong bacakan Kejadian 3 ayat 9 dan Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 9 ya Kak, dan 21 ya. Ya. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Iya, jadi adik-adik perhatikan di sini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka tidak punya kesanggupan untuk datang kepada Allah. Mereka takut. Bahkan ketika mereka mendengar langkah Tuhan, mereka mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Ya. Dan kita lihat di sini adik-adik ya. Misi Allah tidak dimulai dari Allah mengutus manusia. Tidak. Indah sekali, ya. Misi Allah dimulai dari Allah mengutus dirinya sendiri. Ya. Luar biasa, ya. Ini perhatikan ayat 21. Tuhan Allah yang datang, ya. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya. Jadi Tuhan Allah menghampiri Adam yang ketakutan karena sudah jatuh dalam dosa. Allah memulai misi keselamatannya bukan dari manusia. Tapi Allah memulai misi keselamatannya dari dirinya sendiri. Dia datang menghampiri Adam. Ya, lalu terjadi percakapan ayat 10 sampai ayat 19. Ya. Dan yang menarik adik-adik, ayat 21. Akibat dosa, Adam dan Hawa menyadari bahwa diri mereka telanjang. Dan mereka menjadi malu. Malu mereka. Ya. Padahal sebelum jatuh dalam dosa, mereka nggak malu ya, telanjang mereka, tapi mereka tidak malu. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka malu, ya, dan mereka belum tahu bagaimana menutupi dirinya, belum pernah ada pengalaman, ya. Kalau kita udah punya pengalaman gitu ya, kalau telanjang ya kita cari baju, begitu ya. Tapi waktu itu kan si Adam dan Hawa kan nggak punya pengalaman pakai baju, ya. Dan belum ada pabrik baju waktu itu ya. Jadi mungkin mereka bingung, ya udah mereka ambil daun-daun gitu ya untuk menutupi tubuhnya gitu ya. Tapi perhatikan bagaimana Allah melakukannya. Ya. Dan Tuhan Allah ayat 21 membuat pakaian dari kulit binatang. Saudara, ini bukan cuma sekedar fisik ya. Bukan cuma sekedar fisik gitu ya, bukan seperti misalnya bukan seperti ini Tuhan bilang jangan pakai daun lah gitu ya, nggak maksimal, enggak ya, pakai kulit binatang aja lebih bagus. Bukan hanya secara fisik adik-adik, tapi ada makna spiritual ya, ada makna spiritual bahwa ketika Tuhan memberikan kepada Adam dan Hawa pakaian dari kulit binatang, itu artinya korban pertama terjadi untuk menutup mungkin seperti akibat dosa lah ya. Akibat dosa maka harus ada korban yang ada darah yang dicurahkan, yaitu darah dari kulit dari binatang yang kulitnya diambil Tuhan. Ya, jadi ini bukan hanya memiliki makna jasmania saja, tapi di sini ada makna spiritualitas, ya, bahwa untuk kembali menikmati, ya, bisa kembali mungkin nanti di dalam perjanjian lama itu akan nanti akan sangat kalian baca kitab Imamat sampai terbosan-bosan gitu ya, tapi itu luar biasa isinya adik-adik ya. Itu isinya luar biasa. Sebenarnya kalau kalian mendalami itu kitab Imamat ya, kalian akan menghargai pengorbanan Kristus di kayu salib ya.
bahwa nggak mudah loh berelasi sama Tuhan. Ya, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, harus ada darah yang tercurah, darah korban bakaran, darah domba, darah lembu. Kalau miskin, darah tekukur, ya, darah burung, ya, burung dara, burung tekukur, yang harus dicurahkan supaya mereka bisa menikmati relasi dengan Allah. Dan nanti puncaknya adalah darah anak domba Allah. Jadi Allah sendiri yang pertama-tama datang dalam misi keselamatan, mengerjakan misi keselamatan, dan nanti puncaknya Allah lagi yang akan datang, yaitu Kristus. Ya, puncaknya Kristus akan datang untuk mencurahkan darahnya bagi pemulihan relasi untuk keselamatan manusia. Lanjut. Ya, jadi sumber misi adik-adik adalah Allah. Bahwa kemudian Allah memakai nabi, Allah memakai Musa, Allah memakai Yesaya, Yeremia, Hosea, Daniel, ya. Itu adalah alat, tapi sebenarnya sumber daripada misi adalah Allah. Misi dimulai dari hati Allah. Bukan hati manusia, bukan hati misionaris, bukan hati gereja, tapi misi dimulai dari hati Allah. Nah, sekarang kita akan melihat jangkauan misi, ya. Kalau orang Israel itu GR banget, ya. Orang Israel itu GR sekali. Mereka pikir Missio Dei hanya untuk mereka. Makanya Kak Vivi di sini tulis, jangkauan misi bukan hanya bangsa Israel, tapi misi Allah, Missio Dei, itu sifatnya universal. Mari kita lihat panggilan Abraham. Kejadian 12 ayat 3, minta Amelia, Iren Gracia untuk membacakan. Kejadian 12 ayat 3, ini merupakan panggilan Allah terhadap Abraham, cikal bakal Israel. Kejadian 12 ayat 3, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Iya, dari awal pemanggilan nenek moyang Israel, jelas bahwa Missio Dei itu sifatnya universal. Ya, perhatikan, olehmu semua kaum di muka bumi, bukan hanya Israel, ya, akan mendapat berkat. Ya, coba camkan ini, ya, bahwa makanya dulu waktu FT kan PA, aku lupa ya, PA, pokoknya pendalaman Alkitab lah ya. Itu kan dimulai di FT ya, ada retret segala macam ya. Nah, kemudian belajar meyakini gitu ya, bahwa ketika Tuhan membangun retret PA di FT, itu bukan demi FTUI sendiri, bukan. Tetapi oleh anak-anak FT yang menikmati retret PA, Tuhan akan pakai mereka untuk menjadi berkat bagi kampus-kampus lain. Dan Kak Vivi bersyukur sekali. Waktu itu salah satu yang menikmati adalah kampus UNAS ya. Ada alumni FT yang datang mengajar PA di sana. Kemudian PMKJ juga sempat menikmati waktu itu ya. Benar-benar pokoknya beberapa anak FT lah ya kita libatkan. Nah, jadi adik-adik perhatikan ya. Sejak semula Tuhan memanggil nenek moyang Israel, ya dikatakan olehmu semua, berarti tidak ada pengecualian. Semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, ya. Nah, kemudian kenapa kok Israel jadinya bisa GR banget gitu ya? Cuma merasa bahwa cuma mereka
bangsa yang diselamatkan. Nah, nanti mungkin ada kaitannya sama bentuk bentuk misi ya dalam perjanjian lama. Nah, sekarang saya minta untuk Roberto, tolong bacakan Matius 28 ayat 19. Itu tadi di PL, sekarang di PB. Silakan Roberto, bacakan Matius 28 ayat 19. Oh, Roberto nggak ada ya? Oh, kalau gitu ada? Oke. Kalau nggak ada, minta Eunike ya, Eunike Bunga Putriani. Tolong bacakan Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, terjemahan harafiahnya, muridkanlah dari segala bangsa. Perhatikan, bukan muridkanlah dari bangsa Israel, bukan. Muridkanlah dari segala. Di dalam kata segala itu tidak ada pengecualian. Berarti semua bangsa masuk. Ya, jadi mungkin kalau kita baca Matius di pasal-pasal awal, di pasal-pasal tengah, apalagi ketika kita membaca kalimat Yesus, aku diutus untuk domba-domba dari Israel, mungkin kita berpikir, oh Tuhan Yesus itu misinya hanya untuk orang Israel, ya. Bukan adik-adik, itu strategi. Ya, strategi. Karena kalau Yesus melayani semua bangsa, nggak akan maksimal, karena dia kan dalam wujud manusia, gitu ya. Jadi memang harus prioritas, ya. Tapi sebenarnya hati Yesus itu jangkauan misinya adalah seluruh bangsa. Nah, itu sebabnya kenapa dia didik itu 12 muridnya baik-baik. Karena nanti mereka lah yang akan mengerjakan missio Dei bagi yang universal itu. Ya, jadi adik-adik, jangkauan misi itu universal. Jadi kalau kita ya, kalau kita yang sudah menikmati Injil, sudah menikmati pemuritan ya, sangat apa ya? Sangat pokoknya kampus gua. Waduh, nggak sesuai ya dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu memang dia sangat apa ya? Tuhan Yesus itu dia prioritas dia. Dia prioritas dengan panggilannya. Ya, prioritas panggilannya adalah domba-domba dari Israel. Ya, dia didik itu 12 orang Israel dengan baik. Kemudian dia banyak melayani orang-orang Yahudi gitu ya. Walaupun di kitab Injil Tuhan Yesus juga melayani orang non-Yahudi ya, perempuan Sirofenisia dan ada lagi apa tuh yang perwira itu ya. Itu kan bukan orang Yahudi ya. Tapi Tuhan Yesus prioritas adik-adik. Tapi walaupun Tuhan Yesus prioritas bermisi bagi orang-orang Israel, tapi hatinya universal. Itu sebabnya dia siapkan murid-murid untuk seluruh bangsa. Nah, jangan kita prioritasnya tapi tidak universal. Ya, jadi adik-adik terbukalah ya. Kalau kalian punya anak kelompok kecil misalnya berapa orang begitu ya, terbukalah di hadapan Tuhan. Siapa tahu anak kelompok kecil kalian satu untuk PMKJ, satu untuk UI, satu untuk fakultas lain ya. Itu yang Kak Vivi lakukan waktu Kak Vivi mimpin dari 5 akhirnya ada 3 yang setia ya. Anak kelompok kecilku di UKI ya. Tapi udah lama banget, mereka sekarang udah menikah ya, ada yang udah punya anak gitu ya. Tapi waktu Kak Vivi mimpin kelompok kecil di UKI, itu doa Kak Vivi itu jelas begitu ya. Tuhan, anak kelompok kecilku ini punya Tuhan begitu ya. Bagianku adalah
mendidik mereka, mengajar mereka, mendoakan mereka, menyayangi mereka, mengasihi mereka, membimbing mereka, ya. Tapi kemana Tuhan mau pakai mereka terserah, ya. Jadi waktu itu Kak Vivi doain, Tuhan kalau bisa satu buat PMKJ, satu buat UKI, PM-nya gitu ya, satu buat Fakultas Ekonomi, karena waktu itu anak kelompok kecilku dari Fakultas Ekonomi UKI ya. Ya tapi Tuhan akhirnya mengabulkan, ya. Tuhan akhirnya mengabulkan satu buat PMKJ yang bertumbuh bagus ya, satu buat PMKJ, satu yang untuk PM, dia tidak menjadi pengurus PM, tapi dia menjadi PKK di fakultas lain. Jadi ya dia mengerjakan pelayanan se-UKI sebenarnya ya, cuma dalam bentuk PKK. Dan itu yang aku ingat. Dan dia juga pengurus di FEUKI, dan yang satu untuk gereja. Ya. Kak Vivi waktu itu nggak kepikiran gereja, mungkin karena Kak Vivi bertobat dan bertumbuh di kampus kali ya, jadi otaknya tuh kalau nggak kampus, fakultas, PMKJ gitu ya. Tapi ternyata satu Tuhan pakai di gereja, nggak apa-apa gitu ya. Nah jadi adik-adik, waktu kita jadi pengurus, waktu kita jadi PKK, kita prioritas. Tapi prioritas dengan hati yang universal. Itulah Kristus ya. Sehingga ketika Tuhan mau memakai anak kelompok kecil kita untuk PMKJ, bahkan mungkin yang terbaik yang Tuhan minta untuk PMKJ, lepaskan. Karena anak kelompok kecil kita adalah milik Tuhan. Ya, bukan milik kita. Ya, tapi kalau anak kelompok kecil yang terbaik Tuhan mau pakai buat kampus, lepaskan. Ya, jadi adik-adik, kerjakanlah, tunaikanlah tugas pelayanan kita dalam prioritas panggilan kita, tapi dengan hati yang universal. Itulah Kristus. Ya, sekarang kita akan melihat, bagaimana ini yang Kak Vivi bilang tadi ya. Mungkin gara-gara ini akhirnya orang Israel itu GR banget, merasa bahwa keselamatan itu hanya untuk mereka. Kenapa? Tapi ini analisa Kak Vivi ya, belum tentu benar ya, ini hanya analisa saja. Karena dalam perjanjian lama, ya, dalam perjanjian lama itu ada corak misi, ya. Dalam perjanjian lama, misi Allah lebih bercorak dan lebih mengutamakan dimensi sentripetal. Ya, kalau kalian orang fisika atau kalau kalian orang eksakta, kalian mengerti gerak sentripetal ya. Gerak sentripetal itu gerak dari luar ya, terus melingkar menuju ke pusat. Itu sentripetal. Kalau sentrifugal sebaliknya. Dari pusat dia keluar. Nah, gitu ya. Nah, kalau adik-adik perhatikan perjanjian lama, ya, corak misi Allah itu sifatnya sentripetal. Ya, artinya bangsa-bangsa di bumi ya mencari pusat, bergerak menuju Sion, bergerak menuju Yerusalem. Gitu ya. Jadi itu sebabnya kenapa Allah tuh sangat tegas dan sangat menyeluruh ya. Israel, kalian baca di perjanjian lama tuh lengkap ya, pertaniannya Tuhan bagaimana bercocok tanam ya, tahun ke-7 nggak boleh tanah itu ditanam ya. Jadi Tuhan itu rinci sekali ya, Tuhan itu rinci sekali mengatur kehidupan Israel ya, mengatur kehidupan Israel. Tatanan hukumnya diatur Tuhan, tatanan ekonominya diatur Tuhan, tatanan budayanya diatur Tuhan ya. Kalau kalian baca perjanjian lama tuh indah sekali ya. Jadi kalau orang Islam, maaf ya, pembantu saya Islam soalnya. Kalau orang Islam berkata, ya Alkitab mah nggak lengkap, ya, nggak ada ekonominya, nggak ada budayanya. Siapa bilang? Memangnya si M itu menuliskan Q, ya, Quran, itu dari mana? Salah satu sumbernya kan, ya, miliknya orang Yahudi, begitu ya. Nah, jadi adik-adik, kenapa dalam perjanjian lama kok begitu rinci Tuhan mengatur? Ya, semua Tuhan atur.
budaya, ekonomi, pertanian, sampai kepada perburuan, begitu ya. Itu Tuhan atur. Kenapa? Karena Tuhan mau Israel itu hidupnya seperti yang Tuhan inginkan, baik budayanya, ekonominya, pertaniannya, hukumnya, sosialnya, ya, supaya bangsa-bangsa melihat, come and see. Jadi kalian nggak menemukan itu, kalian akan sulit menemukan di Perjanjian Lama amanat seperti kalimat Yesus di Amanat Agung, ya. Pergilah, nggak ada, kecuali Yunus, ya. Yunus ya, karena memang waktu itu kan juga Niniwe lagi berdosa ya, jadi juga mungkin nggak punya kesanggupan datang sama Tuhan ya, jadi harus nabinya yang diutus Tuhan ya. Tapi dan kalian lihat coba Kisah Rasul, isinya apa? Pergi, 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 pergi. Ya, apalagi si Paulus itu ya, kota ini, desa ini ya. Yesus pun melakukan itu. Ya, masuk ke kota-kota, masuk ke desa-desa. Perjanjian Lama nggak seperti itu, adik-adik. Perjanjian Lama itu Tuhan bekerja fokus di Israel. Ya, Tuhan jaga itu semuanya, bereskan semuanya. Ya, ibadahnya, sosialnya, ekonominya, segala macamnya. Supaya apa? Bangsa-bangsa come and see. Datang dan melihat, lalu mereka tertarik, lalu mereka percaya kepada Yahweh. Ya, jadi itu memang corak misi di Perjanjian Lama, sentripetal sifatnya. Jadi pusatnya itu di Yerusalem, pusatnya di Sion. Ya, itu sebabnya kenapa Bait Allah, kalau adik-adik perhatikan tadi pagi doa pagi tuh si siapa sebenarnya sebelumnya juga sudah ya Bang Alex ya. Bang Alex dan tadi Kapur memberikan video bagus banget tentang apa namanya itu tentang Bait Allah, dalamnya, luarnya gitu ya. Kalau kalian perhatikan Bait Allah itu pelataran paling luar dan itu pelataran paling besar itu adalah untuk orang-orang non-Yahudi yang ingin mengenal Allah Israel. Ya. Jadi inilah misi sentripetal. Nah, tapi berbeda dengan Perjanjian Baru ya. Dalam Perjanjian Baru ya, corak dari misi Allah adalah sentrifugal. Ya, come and go. Ya. Kalau tadi kan come and see ya. Kalau Perjanjian Baru come kan Tuhan Yesus bilang come to me and I will make ya. Jadi jadi di Matius 4 itu come. Kemudian di Matius 28 go ya, come and go. Jadi dalam Perjanjian Baru corak misi Allah itu adalah sentrifugal. Yaitu sebabnya Tuhan Yesus dalam Matius 28 mengutus mereka, pergilah, muridkanlah dari segala bangsa. Ya, makanya Petrus pergi, walaupun si Petrus mungkin ngendon di Yerusalem ya, tapi ketika ada orang kalau nggak salah orang Samaria ya, penduduk Samaria waktu Filipus itu ya, memberitakan Injil, mereka bertobat, itu Rasul dipanggil ya, karena memang otoritas di tangan Rasul. Ya, tapi yang paling kelihatan itu Paulus ya. Jadi Yesus Kristus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil dan mewujudkan kerajaan Allah di tengah segenap bangsa. Nah, kalau adik-adik perhatikan Kisah Rasul pasal berapa ya? Sida-sida Ethiopia. Ya, Kak Vivi lupa pasal berapa. Kalau nggak salah lupa Kak Vivi ya. Pokoknya kalau Kisah 8 kalau nggak salah ya. Kalau kalian perhatikan sida-sida Ethiopia itu dapat dua-duanya. Ya, dia dapat dua-duanya. Pertama, dia menikmati misi sentripetal karena dia pergi ke Yerusalem, padahal dia Ethiopia, ya. Dia pergi ratusan kilometer, ya, untuk pergi ke Yerusalem. Tapi kemudian setelah dia pulang dari ibadah di Yerusalem, Tuhan mengutus Filipus, ya, untuk menjelaskan kitab Yesaya, ya. Nanti. Untuk mengutus
Filipus ya. Jadi sida-sida Ethiopia itu beruntung. Dia menikmati corak sentripetal dan dia juga menikmati corak sentrifugal. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagian yang berikut. Bagian berikut adalah sifat misi. Ya, sifat misi itu yang pertama adalah God Center, bukan PMK Center, bukan gerejaku center, bukan aku center. Ya, makanya kan Yesus bilang apa? Jadikanlah semua bangsa muridku, gitu ya. Kunya besar, gitu ya. Jadilah semua bangsa, muridkanlah dari segala bangsa, jadikanlah semua bangsa murid Kristus, ya, bukan murid Kak Vivi, murid Kare, murid Bang Ronald, bukan, tapi murid Kristus. Jadi sifat misi itu adalah God Center. Mari kita lihat Keluaran 6 ayat 7, ya. Keluaran 6 ayat 7, minta tolong Vini Herlina, kalau ada Alkitab, tolong bacakan Keluaran 6 ayat 7. Kemudian nanti saya minta Yonatan Ripandra Sinaga untuk baca 1 Petrus 2 ayat 9. Silakan Vini, tolong bacakan Keluaran 6 ayat 7. Oh, oke. Ada Vini? Tidak ada? Kalau gitu Yohanes, tolong Keluaran 6 ayat 7. Yohanes Ban Sohur. Iya, Keluaran 6 ayat 7. Oke. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Oh, kayaknya aku salah ya. Hehehe. Maaf, Kak Vivi salah. Oh, Atau yang ayat maaf 6 ya. Ayat 6 pokoknya. Ayat 6 ya. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Iya, betul. Ya, benar-benar ya. Jadi kita lihat ini kan misi pembebasan ya. Jadi Allah membebaskan, Allah mau mengutus Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Tapi ketika Allah menceritakan rancangan misinya, tujuannya apa? Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir ya. Jadi God Center. Ya, misi itu mengembalikan orang kepada Allah. Silakan Yonatan 1 Petrus 2 ayat 9. Yonatan? Siap, Kak. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9 deh. 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, jadi untuk apa Allah mengeluarkan kita dari kegelapan, masuk ke terangnya yang ajaib, supaya menceritakan perbuatan-perbuatan besar dari Allah. Jadi God Center, ya. Ini sifat misi yang pertama. Sifat misi yang kedua adalah holistik, ya. Minta tolong Cia ya, kalau ada Cia ya. Matius 9 ayat 35. Apakah ada Cia? Nggak ada ya. Kalau itu minta Selin Jun. Selin Jun tolong bacakan Matius 9 ayat 35. Selin ya. Iya, Kak. Matius 9 ayat 35. Ayat 35. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Iya, ini disebut threefold of Jesus ministry ya. Jadi tiga pelayanan terpadu Yesus, holistik.
Jadi bukan hanya mikirin kerohaniannya saja, ya, spiritualitasnya saja, ya, itu melalui memberitakan Injil, kemudian memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ya, memberitakan Injil melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, ya. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya mengajar dan memberitakan Injil, itu sifatnya spiritualitas, tapi Yesus juga melakukan pelayanan jasmaniah, ya, penyakit disembuhkan, dan juga kelemahan-kelemahan orang buta melekan, ya, tuli mendengar, yang kerasukan setan, seperti itu, ya. Jadi sifatnya holistik. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana dalam perjalanan sejarah gereja. Ternyata dalam perjalanan sejarah gereja terjadi polarisasi misi kaum Injili dan kaum ekumenikal. Ya, jadi apa itu? Kalau kaum Injili menekankan dimensi vertikalis, ya, dan kaum ekumenikal menekankan dimensi horizontalis. Kalau dalam buku misinya John Stott, itu bahasa yang dipakai untuk misi holistik itu, sifat misi yang holistik itu, John Stott menggabungkan God Commission dengan God Commandment, gitu ya. Jadi itu dipadukan menjadi misi holistik. Nah, kalau Kak Vivi karena mau menceritakan perjalanan sejarah misi, ya, itu terjadi polarisasi, pengkutupan. Jadi kaum Injili tentu yang ekstrim, ya adik-adik, ya. Kaum Injili yang ekstrim menekankan bahwa yang penting itu manusia terima Kristus. Mau dia lapar, mau dia studinya nggak berhasil, mau dia rumahnya berantakan, ya, kemudian mau dia mengalami pelanggaran HAM, gitu ya, mengalami KDRT, sebodoh teuing, gitu ya. Yang penting dia sudah terima Yesus, ya. Jadi ini kelompok Injili yang yang sangat vertikalis, gitu ya. Tapi ada kelompok yang berikut, ya, mungkin karena ini biasanya bandul ini gara-gara ada yang ekstrim, akhirnya muncul ekstrim yang lain. Nah, kalau kelompok ekumenikal itu menekankan dimensi horizontalis, ya. Mari kita lihat definisinya, ya. Kalau tunggu dulu, ini sejarahnya dulu, ya. Sebenarnya polarisasi ini baru terjadi sekitar tahun 1958, 1961, dan kemudian makin tajam di 1972, 1973. Jadi belum lama sih, ya, baru-baru saja lah, ya, masuk abad ke-20. Nah, kita akan lihat selanjutnya, ya. Nah, jadi kalau kaum Injil itu menekankan pertobatan sebagai tujuan utama misi, ya, dan cenderung mengabaikan pelayanan sosial karena dianggap bukan tugas seorang pekabar Injil, begitu, ya. Nah, tapi kalau kaum ekumenikal sebaliknya, ya, mungkin yang dikenal dengan social gospel, ya. Kalau kaum ekumenikal itu menekankan bahwa kehadiran orang Kristen itu harus mendirikan tanda-tanda shalom, ya, yaitu pelayanan sosial, lalu terbangunnya struktur-struktur yang adil, ya. Makanya kalau kalian kalian pernah ke STT Jakarta, ya, itu kayaknya mereka cenderung ke ekumenikal, ya. Mereka rajin tuh ikut demo, bakar-bakar ban, gitu, ya. Tapi agak kurang kuat, gitu ya, keyakinannya bahwa Kristus itu perlu diberitakan, gitu ya. Nah, prakteknya, dalam prakteknya ini, ya, ini Kak Vivi baca di buku apa, ya, lupa. Ada beberapa buku misiologi yang Kak Vivi baca. Dalam prakteknya, kelompok ekumenikal ini mengabaikan pemberitaan Injil secara verbal, ya. Kemudian, ya, padahal adik-adik, padahal Tuhan Yesus dua-duanya, ya, Tuhan Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar. Tapi kalau ada
kebutuhan pelayanan sosial, Tuhan Yesus kerjakan juga gitu ya. Dan para rasul juga begitu. Dalam Kisah 6 kan, para rasul ketika udah mulai keteteran tuh pelayanan firman dan doanya, dan para janda-janda mulai berantem karena terjadi ketidakadilan, ya langsung dipilih 7 pelayan meja. Jadi rasul-rasul fokus ke firman dan doa, 7 pelayan meja fokus mengerjakan pelayanan diakonia. Ya, jadi ini sebenarnya threefold Jesus ministry, ya, pelayanan terpadu Yesus yang nggak boleh dipecah-pecahin begitu ya. Nah, di sini saya membaca kalimatnya Visserhoff, ya, bagus banget. Kekristenan tanpa dimensi vertikalis kehilangan garamnya, yang tidak hanya menghambarkan dirinya, melainkan membuat dirinya tidak berguna. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah tetapi kekristenan yang menggunakan pemikiran vertikalis dalam rangka melarikan diri dari tanggung jawab pelayanan sosial merupakan penolakan inkarnasi Allah, ya, penolakan inkarnasi Allah kepada dunia yang dimanifestasikan dalam Kristus, ya. Jadi baik injili ekstrim itu salah, ya, ecumenical extreme juga salah gitu ya. Harusnya dua-duanya karena ini pelayanan terpadu Tuhan Yesus, ya. Peka-peka aja gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian mau PI ke mana ke orang jalanan misalnya ya, ya tentulah kalau kita lihat dia lapar, nggak mungkin langsung kita cerita Yesus begitu ya. Dia lagi lapar, bawa dulu makanan ya. Kak Vivi dulu waktu lagi rajin PI pribadi ya, belakangan udah jarang, udah hampir nggak pernah kali ya. Paling kalau ada temen non-Kristen yang curhat-curhat ya, mulailah nilai-nilai Alkitab aku masukin ya. Tapi pergi-pergi sebelum PSBB juga udah nggak melakukan itu ya. Nah, tapi dulu waktu Kak Vivi rajin PI itu, kalau aku lihat dia lapar ya, biasanya Kak Vivi bawa nasi bungkus atau apa gitu ya, bukan buat yang Kak Vivi akan injili, tapi buat Kak Vivi juga ya. Jadi kita makan bersama, kemudian sambil makan bersama disitulah Injil diberitakan ya. Jadi memang ini pelayanan terpadu Yesus. Jadi nggak boleh yang udah berhasil beritakan Yesus sombong gitu ya. Kemudian yang udah mengerjakan pelayanan sosial, oh itu sombong, nggak boleh gitu ya. Ini pelayanan terpadu Yesus, peka-peka aja. Kemudian selanjutnya ya, dalam Alkitab jelas dikisahkan bahwa Allah yang menawarkan keselamatan kekal melalui iman kepada Yesus Kristus adalah Allah yang sangat menaruh perhatian kepada keadaan sosial. Kalian baca itu Perjanjian Lama ya, Yesaya, Yeremia, membawa misi keadilan ya. Israel itu dimarah-marahin, pejabat-pejabatnya dimarah-marahin gitu ya, karena mereka korup, kemudian mereka berlaku tidak adil ya, itu dimarah-marahin itu ya. Jadi jangan pikir loh kalau Indonesia terjadi ketidakadilan Tuhan itu tidak sedih. Sedih banget, karena kerajaan Allah itu kerajaan yang adil ya, kerajaan yang penuh dengan kemurahan ya, kerajaan yang nuansa sosialnya itu sempurna ya, tapi kerajaan yang Kristus menjadi raja ya. Jadi antara pemberitaan Injil verbal dengan implementasi kasih itu adalah pelayanan Kristus yang terpadu ya. Dan terakhir Kak Vivi tulis begini ya, ini PI verbal dan pelayanan sosial merupakan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Penginjilan tanpa hati yang berbelas kasihan ya dalam pelayanan sosial akan sia-sia, dan pelayanan sosial yang kehilangan sentuhan penginjilan verbal akan impotent. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur memiliki Kristus yang misinya holistik, dan bukan hanya Kristus yang mendemonstrasikan misi holistik, tapi juga Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama
sekalipun corak yang digunakan adalah misi sentripetal, tapi jelas sekali terlihat bagaimana ketika Israel disuruh keluar dari Mesir, itu demi mereka bisa beribadah kepada Allah Yahweh. Tapi ketika mereka beribadah kepada Allah Yahweh, Allah benar-benar memperhatikan kondisi sosial mereka, keadilannya, hukumnya, pertaniannya, dan segala macam Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami anak-anak Tuhan yang telah Tuhan tobatkan dan Tuhan tumbuhkan, anugerahkanlah semangat misi holistik. Ya, berbelas kasihan ketika melihat orang yang kekurangan, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Tapi kami mendoakan, dan kalau Tuhan membuka kesempatan, kami beritakan Yesus kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut menikmati misi holistik Kristus di dalam hidupnya. Dan Tuhan anugerahkan juga kepekaan kepada kami untuk kami mengerjakan misi holistik, pelayanan terpadu Kristus di dalam pelayanan kami, baik di kampus, di sekolah, di kota Jakarta. Tolong kami jangan hanya peduli terhadap spiritualitas saja, tapi kami juga peduli apakah anak kelompok kecil kami sudah makan, apakah anak kelompok kecil kami studinya berantakan atau tidak. Kami benar-benar peduli Tuhan, karena pelayanan Kristus, misi Allah, missio Dei benar-benar terpadu, tidak terpolarisasi, tapi terpadu. Tuhan, anugerahkanlah kesanggupan kepada kami untuk mengerjakan pelayanan di sekolah, di kampus, di kota Jakarta secara terpadu. Karena itulah pelayanan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Kak Vivi atas firman yang telah disampaikan. Kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab dan akan membacakan pertanyaan yang sudah teman-teman tulis di seli.do. Pertanyaan pertama, Kak, aku merasa ada beban untuk bermisi ke suatu suku. Kira-kira gimana ya Kak mengujinya? Apakah ini memang panggilan Tuhan atau aku kegeeran aja ya Kak? Kak Vivi bisa jawab Kak? Ini masih kuliah atau gimana? Apa udah kerja? Yang nulis ini. Kalau masih kuliah, tentu sambil didoakan terus, ya, sambil didoakan, fokus kepada studi pelayanan di kampus, ya, itu jangan diterbengkalaikan, tapi terus doakan sama Tuhan, sama seperti yang tadi Kak Vivi cerita. Kak Vivi pun dapat beban, ya, dapat beban untuk kampusnya anak kelompok kecilku bisa dirintis PMK gitu ya. Kak Vivi juga punya beban lagi gitu ya. Melalui anak kelompok kecilku, orang-orang muda Papua sejak Bodetabek boleh menikmati pemuritan. Nah, itu beban yang Tuhan sudah taruh di hati. Tapi bagaimana realisasinya ya mengalir saja, mengalir saja. Yang Kak Vivi lakukan adalah Kak Vivi fokus, mimpin kelompok kecil, doakan, kasihi, ajar gitu ya. Nanti bagaimana Tuhan buka jalan, bagaimana Tuhan buka jalan. Nah, jadi kalau Kak Vivi bisa menjawab ya, terus doakan beban itu ya ke suatu suku, doakan. Kemudian kalau ada kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang dari suku itu, ya coba interaksi. Kak Vivi ingat kok, Kak Evelyn itu staf perkantas yang sekarang udah di Myanmar. Waktu itu dia mission trip ke Myanmar. Ya, dia mission trip ke Myanmar dan ternyata memang Tuhan teguhkan. Ya, Tuhan teguhkan. Jadi kalau ada bisa interaksi dengan orang-orang dari suku itu, coba interaksi ya, supaya melaluinya Tuhan tambahkan beban. Atau kalau ada informasi-informasi tentang suku itu, coba didoakan terus. Nah, nanti Tuhan sendiri kok yang akan buka jalan ya. Jadi Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Ya, itu aja sih yang Kak Vivi bisa
sampaikan, karena Kak Vivi kan bukan Tuhan ya, yang bisa memastikan ya benar itu kamu akan ke suku itu ya. Jadi yang bisa Kak Vivi yang Kak Vivi bisa sampaikan itu ya. Jadi Terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Kak, apakah bermisi hanya sekitaran perkabaran Injil? Apakah pekerjaan atau panggilan yang tidak terlibat PI bisa disebut bermisi? Ya, sekali lagi ini kan misinya sifatnya holistik ya. Jadi kalau melalui pekerjaan itu kalian mengerjakan, misalnya tadi kan dalam perjanjian lama kita juga belajar ya, bagaimana Tuhan membangun struktur-struktur keadilan ya. Kemudian Tuhan juga membangun struktur sosial, pelayanan sosial ya. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita kerjakan bagi Tuhan ya, dari Tuhan dan bagi Tuhan, itu missio Dei. Itu missio Dei. Ya, jadi kalau kalian yakin pekerjaan kalian itu ada kerajaan Allah yang bisa kalian bangun, itu missio Dei. Ya. Ya itu yang Kak Vivi bisa sampaikan. Mungkin Ray, Ruben bisa menambahkan. Oke, ya. 15 menit lagi. Pertanyaan selanjutnya, Kak. Ya, udah jelas ya. Oke, silakan. Bagaimana menghadapi tuduhan kristenisasi jika kita melakukan perbuatan baik, pengobatan, pendidikan, kemudian memberitakan Injil? Sikap kita sebaiknya gimana, Kak? Sebenarnya kita bukan kristenisasi ya, tapi kita membawa orang kepada Kristus. Kristen itu belum tentu belum tentu warganya Kristus juga begitu ya. Jadi itu bukan kristenisasi namanya ya. Tapi mungkin orang di luar sana melihatnya demikian. Tetapi yang kita kerjakan itu bukan kristenisasi, itulah missio Dei ya. Itulah missio Dei. Jadi kita dengan tulus mengerjakan ini yang Kak Vivi lakukan dulu di Teluk Naga juga begitu. Ya, jadi kita bangun misi kesehatan. Jadi dokter-dokter setiap minggu datang ya untuk memberikan kesehatan. Kemudian ada guru, misi pendidikan. Kemudian ada misi ekonomi juga. Ya, jadi buat simpan pinjam waktu itu. Kemudian satu lagi kami mengadakan yang teknik ya, jadi air bersih gitu ya. Kami bangun air bersih segala macam. Tapi kami tidak berhenti sampai di situ. Biasanya itu karena Kak Vivi bukan dokter, Kak Vivi bukan orang ekonomi. Biasanya itu Kak Vivi yang ngerja. Kalau Kak Vivi datang ya, sambil pasien-pasien itu Kak Vivi aja ngobrol. Dan kalau ada kesempatan cerita tentang Tuhan Yesus, ya Kak Vivi beritakan. Atau waktu kunjungan rumah, ya kalau ada kesempatan dan dia terbuka, ya kami cerita begitu. Tapi kalau misalnya mereka tertutup ya jangan menabur Injil menuai sabit nanti gitu ya, menuai di sabit gitu ya. Jadi lentur aja gitu ya, lentur ya. Jadi kalau ada kesempatan cerita, tapi kalau tidak ya mungkin kita cerita tentang Tuhan dengan nilai-nilai Alkitab ya, tanpa harus menyebutkan nama Yesus kalau memang pendengarnya belum siap. Jadi kita lakukan saja perbuatan-perbuatan baik ya, missio Dei ya, karena kan memang mereka membutuhkan shalom ya, mereka membutuhkan pendidikan, mereka membutuhkan kesehatan, cuma mereka nggak sanggup, ya Kristus mengutus kalian gitu ya untuk memberikan itu. Tapi peka-peka kalau ada kesempatan beritakan Yesus ya. Jadi mungkin pihak lain mengatakan itu kristenisasi, tapi itu sebenarnya tidak. Kita membawa orang kembali kepada penciptanya, pada Tuhan Yesus maksudnya. Ya.
Ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Bagaimana caranya ber-PI dengan para ateis atau agnostik yang pikirannya sangat tertanam dalam sains dan teknologi dibandingkan dengan hal spiritual? Ya, ini butuh ilmu deh, butuh ilmu ya. Eh, eh, saya punya anak KTB namanya Firsan. Dia ternyata, dia kan kuliah di STF ya, Sekolah Tinggi Filsafat. Ternyata dia ngambil fokus apologetik ya. Jadi memang kalau untuk ateis, agnostik, ini butuh ilmu yang tinggi deh. Kak Vivi sendiri mungkin belum sanggup ya. Ya, itu ada pendekatan apologetik ya, pendekatan apologetik kalau kepada mereka. Nah, kalau kalian mau mempelajari bisa melakukan itu ya. Kalau api itu apa ya, Rea? Aku lupa ya. Ray? Apologetika Indonesia, Kak. Iya. Itu siapa ya, Dek? Pak, siapa ya? Pak Yakub. Pak Yakub Pak Bejoli. Ya, Pak Bejoli. Coba kalian, kalau kalian punya passion, PI ke ateis dan agnostik, kalau ada di YouTube ya, punya Pak Bejoli, punya pokoknya yang apologetik ya, atau Pak Bambang Dursena juga apologetik ya, coba pelajari ya, karena tidak mudah. Tapi ada satu jalan yang bisa mereka terima, yaitu kasih. Kalau kalian bisa dekat sama mereka, kasih mereka begitu rupa. Ya, seringkali orang ateis, orang agnostik itu sebenarnya mereka frustasi dengan hidup. Ya, mereka mungkin tidak menikmati kasih dalam keluarga, sehingga mereka bertanya di mana Tuhan, begitu ya. Mungkin mereka punya harta benda banyak, tapi mereka tidak dikasihi, tidak dicintai, tidak diperhatikan, ya, sehingga akhirnya itu membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Jadi walaupun mungkin kita belum punya ilmu yang tinggi, apologetik, kita bisa masuk lewat kasih, ya, mengasihi mereka, memahami mereka, mempedulikan mereka, ya, sampai akhirnya hati mereka menjadi lembut, dan kemudian kita ceritakan kepada mereka, sebenarnya Tuhan Yesus yang mengutus saya untuk mengasihimu, Tuhan Yesus yang mengutus saya untuk memahamimu, Tuhan Yesus yang mengutus saya untuk menyayangimu. Ya, jadi mulai masuk dari situ. Jadi bisa dua jalan, ya, jalan kasih, dan yang kedua kalau memang dia masalahnya di otak, ya harus belajar, ya, apologetik, ya. Ada lagi? Sesi tanya jawab untuk hari ini cukup sampai di sini, Kak. Ya, terima kasih Kak Vivi atas firman dan sharing tanya jawab yang telah disampaikan. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat kita. Kepada pendoa syafaat dipersilakan. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mendoakan bangsa dan negara kita terkait kondisi COVID-19 saat ini, dan akan mendoakan juga proses penyambutan mahasiswa baru di kampus-kampus. Maka dari itu, aku ajak teman-teman semua untuk mengambil posisi yang nyaman, mengarahkan hati kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus buat penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, waktu, nafas kehidupan, sehari-hari yang setiap hari baru Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan setiap hari bagi kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat waktu dan teknologi yang Tuhan sediakan saat ini, sehingga kami bisa bersekutu di tengah keterbatasan kami yang tidak bertemu saat pandemi ini ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan buat setiap hati yang Tuhan panggil dari hari-hari yang lalu hingga hari-hari sekarang yang setia mengikuti persekutuan hingga hari ini. Tuhan, pada saat ini dengan rendah hati kami memohon kepada Tuhan melalui doa saat ini. Kami sungguh berduka cita ya Tuhan buat para dokter dan tenaga medis yang terjangkit COVID-19. Berdasarkan data tanggal 31 Agustus 2020, kami mendapatkan informasi bahwa ada 101 dokter Tuhan saudara kami penanganan COVID-19 yang sudah meninggal. Kiranya Tuhan yang menguatkan setiap keluarga yang ditinggalkan, dan Tuhan berikan penghiburan. Juga untuk tenaga kerja medis dan non-medis yang
juga mungkin sedang berjuang. Tuhan berkati mereka dan Tuhan jauhkan mereka dari mara bahaya. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Tuhan yang sedang terjangkit COVID-19. Tuhan tolong jamah tubuh mereka, Tuhan kiranya berkenan menyembuhkan mereka. Semoga mereka tetap setia kepada Tuhan dan bukan malah putus asa tetapi semakin beriman dan berpengharapan hanya pada Tuhan saja. Kami mohon belas kasihan dan campur tangan Tuhan dalam menangani kondisi ini Tuhan. Tuhan kami juga berdoa buat kondisi COVID-19, wabah COVID-19 yang belum menemui titik terang. Kami berdoa Tuhan untuk vaksin yang sedang diproses, kami bersyukur Tuhan memberikan sedang dalam tahap uji klinis, Tuhan tolong berkati supaya nanti bisa diproduksi secara massal dan bisa menjadi solusi secara medis dalam menangani COVID-19 ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses penerimaan mahasiswa baru yang sedang berlangsung di beberapa kampus. Kondisi yang jauh berbeda yang kami rasakan Tuhan dari tahun lalu, dari tahun-tahun yang lalu, hingga tahun sekarang Tuhan sangat berbeda karena pandemi ini. Kiranya kondisi ini Tuhan tidak menurunkan semangat para panitia dan orang-orang juga yang terlibat di dalamnya ya Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa dalam penjangkauan mahasiswa Kristen ke dalam setiap persekutuan yang Tuhan boleh izinkan ada di setiap kampus sebagai wadah dalam mengabarkan Injil. Kiranya juga Tuhan memampukan setiap panitia agar dapat menjangkau setiap mahasiswa baru dan setiap rangkaian kegiatan juga dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur pada saat ini Tuhan tanamkan firman dalam hati kami tentang misiologi yang disampaikan oleh Kak Vivi. Firman ini Tuhan mengingatkan kami akan tanggung jawab kami sebagai seorang Kristen yang telah terlebih dahulu menikmati Injil Tuhan dan mengalami pertumbuhan yang daripada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini kami semakin militan dalam melayani di ladang kami masing-masing, baik itu sebagai PKK, sharer, PKTB, pembicara, dan dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terutama Tuhan kami berdoa dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami yang terdekat, baik secara injili maupun ekonomikal. Tuhan, kami mohon ampun buat segala dosa dan pelanggaran kami, baik melalui perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami, dan lain sebagainya, hal-hal yang ada dalam diri kami Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan, yang mendukakan hati sama kami. Kami mohon ampun Tuhan buat segala dosa kami itu. Kami percaya dan beriman bahwa darah Yesus Kristus yang telah wafat di kayu salib menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami. Ini doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya, dan jadilah kehendak Tuhan, bukan kehendak kami. Hanya dalam satu nama yang kudus, nama Kristus Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, halo teman-teman, apakah suaraku terdengar? Oke, warta jemaat untuk kita sore hari ini. Hari ini kita dilayani oleh Kak Vivi sebagai pembicara, Angel dari PNJ sebagai MC, juga Jeffrey dari PNJ sebagai singer. Doa syafaat kita dipimpin oleh Mei dari FEBUI. Teman-teman silakan say thank you atas pelayanan kakak dan teman-teman kita sore hari ini di room chat. Selanjutnya, mengundang kembali teman-teman untuk hadir dalam Bible study kita minggu depan, masih tentang misiologi bagiannya yang kedua. Silakan juga ajak teman-teman lainnya dari PMK teman-teman masing-masing untuk ikut hadir dalam pembinaan ini. Selanjutnya, juga mengundang teman-teman, mengajak teman-teman untuk mengisi feedback di link tersebut, link bit.ly respons PMB. Dari ketika teman-teman sudah mengisi link ini, nantinya teman-teman akan mendapatkan link lagi untuk mengakses panduan PMB online dan bahan pipa atau KK online, di mana ini bisa menolong teman-teman untuk dalam penyambutan mahasiswa baru, juga
bagaimana kakak atau pipa online di masa-masa seperti ini. Jadi silakan diisi ya teman-teman. Nah, kembali mengajak teman-teman untuk mengisi link bit.ly/sahabat doa PMKJ. Jadi sahabat doa ini diinisiasikan untuk menolong teman-teman memiliki sahabat yang setia, mendukung juga mendoakan pelayanan teman-teman. Di masa-masa sulit ini kita mungkin terbatas untuk bisa sharing sama orang-orang yang biasanya mungkin dekat sama kita kayak gitu. Tapi berharap melalui sahabat doa ini teman-teman bisa tetap sharing, tetap memiliki persekutuan yang boleh mendukung untuk pelayanan teman-teman atau hal-hal apapun yang sedang teman-teman hadapi saat-saat ini. Jadi dimohon untuk teman-teman mengisi link tersebut ya. Dan ini juga sesuaikan dengan apa yang firman Tuhan bilang dari pengkhotbah, bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi sangat berharap teman-teman bisa mengisi link tersebut dan bisa berbagi hidup bersama teman-teman yang nantinya akan teman-teman dapatkan dari sahabat doa ini. Selanjutnya. Nah, kalau teman-teman belum tahu, YouVersion itu adalah aplikasi yang teman-teman bisa akses baik di Play Store ataupun di Google Play. Aplikasi Alkitab, tapi dia juga ada renungannya teman-teman. Nah, sekarang Perkantas sudah ada renungannya juga di aplikasi ini, di YouVersion. Teman-teman bisa download aplikasinya, dan melalui renungan-renungan ini teman-teman bisa tidak hanya sendiri, tapi juga boleh ngajak teman-teman lainnya. Jadi bisa ajak teman-teman lain yang sudah punya YouVersion atau teman-teman lainnya boleh diajak download aplikasi ini supaya kalian bisa saat teduh atau share renungan bareng melalui aplikasi ini. Seperti itu teman-teman. Jadi sangat direkomendasikan untuk mengajak AKK-nya atau AKTB-nya atau pengurus kampus kalau teman-teman mau bikin renungan bareng seperti itu. Silahkan di-download teman-teman dan ajak teman-teman lainnya. Oke, sekian waktu jemaat kita sore hari ini. Terima kasih. Bagimu diberi kuasa, bagimu diberi perintah. Mari kita nyatakan komitmen kita nyanyikan lagu Hendaklah Hidupmu Sesuai Injilnya, bait 1 dan 2 yang akan dipimpin oleh singer. Kepada singer dipersilahkan. Bagimu diberi kuasa, kabarkan Injilnya, dengan berani tak gentar, lawan musuh kita. Berita Injil, berita selamat, terus kumandangkanlah. Pergumulan kita tiada habisnya, hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya, sepanjang hidupmu di dunia, Roh-Nya pimpin kita. Bagimu diberi perintah, biar teguh dan setia, berjuang dalam iman, karena kasih-Nya. Jangan tunda melayaninya, selagi ada masa. Perjuangan kita takkan sia-sia, hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injilnya,
sepanjang hidupmu di dunia. Rohnya pimpin kita. Ya Tuhan, inilah doa kami melalui pujian yang terakhir. Berikanlah kesanggupan kami untuk mengerjakan missio Dei di dalam kehidupan kami. Misi Allah bagi dunia yang ada di sekitar kami, yang ada di kampus kami, yang ada di kota kami, yang ada di bangsa kami, bahkan yang ada di dalam dunia, melalui doa-doa syafaat, melalui medsos-medsos kami bisa menjangkau dunia ini, melalui pemberitaan firman, melalui medsos-medsos yang kami miliki. Tuhan, kami berdoa, kiranya kami bukan hanya memikirkan spiritualitas orang-orang yang kami layani, tapi kami juga peka dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan kasih mereka, kebutuhan studi mereka, dan kebutuhan yang sifatnya non-spiritual, tapi itu semuanya masuk dalam pelayanan terpadu Kristus, Missio Dei, bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesanggupan dan juga kuasa di dalam kami mengerjakan Missio Dei. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibadah kita pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa teman-teman di ibadah PMKJ minggu depan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di ibadah PMKJ minggu depan. Ada doa pelayan tutup.